Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'da. Hadirin rahimanallah, kenikmatan besar Allah berikan kepada kita bersama. Alhamdulillah, kita bisa i'tikaf di masjid yang kita cintai, yakni Masjid Jami' At-Taqwa. Alhamdulillah, yang biasanya barangkali kita i'tikaf sunnah, kita pakai i'tikaf nadar, yang mana ketika i'tikaf nadar pasti Allah berikan pahala wajib. Ketika kita dilakukan di bulan suci Ramadan, 70 kali lipat pahala wajib Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah. Yang kedua, di hari-hari ini alhamdulillah kita termasuk golongan pilihan Allah Subhanahu wa taala, bisa i'tikaf di malam yang ke-25 Ramadan. 25 Ramadan, kalau kata Al-Imam Al-Ghazali, Al-Imam Al-Ghazali beliau mengatakan dalam beberapa kitab itu disebutkan apa? Kalau bulan puasanya hari Kamis, bulan puasanya hari apa? Tahun ini hari apa? Nah, ini. Kata beliau, kalau bulan puasanya hari Kamis awalnya, maka insya Allah menurut beliau Lailatul Qadar itu jatuh di malam ke-25. Alhamdulillah kita bisa melakukan i'tikaf di masjid ini pas malam ke-25. Kita berharap mudah-mudahan malam ini adalah malam Lailatul Qadar, sehingga kita lakukan salat tasbih seakan-akan 1000 bulan melakukan sholat tasbih. Alhamdulillah. Kemudian hadirin rahimanallah, kalau kita perhatikan Habibina Muhammad SAW, beliau Nabi kita Muhammad itu kalau dalam hadis disebutkan Aisyah qalat kana Rasulullah SAW yajtahidu fil ashril awakhir ma la yajtahidu fi ghairi. Nabi kita Muhammad itu kalau masuk bulan suci Ramadan 10 terakhir, lebih rajin dibandingkan malam-malam sebelumnya. Kalau kita perhatikan, Nabi kita itu adalah merupakan teladan buat kita. Sebagaimana Allah firmankan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun, teladan buat kita Nabi kita Muhammad. Nabi Muhammad 10 terakhir lebih rajin. Pertanyaannya, kenapa Nabi kita lebih rajin di 10 terakhir? Banyak yang mendorong Nabi kita Muhammad 10 terakhir lebih rajin. Pertama diantaranya, biasanya kalau 10 terakhir berat apa berat? Jangankan malam semacam ini, Isya terawih, tanya DKM. Awal Ramadan, kayaknya tingkat 2 kurang. Ya Allah. Begitu malam 25, terawih sampai mana Pak? 2 baris. Makin maju. Itulah berat, semakin berat. Lah menurut otak kita, matematika otak kita, cobain bayangin. Apapun pekerjaannya ketika semakin sulit pekerjaan itu dikerjakan, maka yakinlah semakin besar gajinya. Iya Pak ya. Tapi semakin ringan itu pekerjaan kita kerjakan, ya semakin kecil gajinya. Ya, bayangin aja. Ya Allah. Ringan kita kerjakan, ya kerjanya segitu, pahala segitu. Tapi berat, pahala luar biasa.
kayaknya sama aja. Enggak sama, kakak. Andaikan misalkan minta maafnya nominalnya 10. Kalau awal-awal 10 ribu. Kalau akhir-akhir 10 triliun. Kan lain. Begitulah, mohon maaf, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, kenapa Habibina Muhammad itu lebih giat, lebih rajin di malam 10 terakhir? Karena mengharapkan malam Lailatul Qadar. Sebab malam Lailatul Qadar itu disebutkan apa? Kemungkinan besar di malam-malam ganjil di 10 terakhir. Ada yang perkiraannya malam 21, ada yang perkiraannya malam 23, 25, 27, 29 ila akhirih. Yang jelas mohon maaf, Lailatul Qadar berada dalam malam bulan suci Ramadan, pasti itu. Ada lagi kalau kata Al-Imam Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad, beliau mengatakan Lailatul Qadar itu di malam Jumat ganjil. Di malam Jumat, kemarin Jumat kemarin, malam ke-23. Nah itu kemungkinan. Ya. Ada lagi mengatakan, kalau kata beliau Al-Habib Abdullah bin Ali bin Muhammad Al-Haddad, yang paling tepat dari awal sampai akhir, insya Allah nemu. Insya Allah. Nah, kemudian hadirin tahu kenapa ada malam Lailatul Qadar? Mungkin barangkali sudah diceritain. Kalau belum, saya akan cerita. Ya, kalau sudah, ya alhamdulillah. Saya pengen cerita aja. Malam Lailatul Qadar itu ceritanya apa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah diceritain tentang seseorang dari Bani Israel dulu, ada namanya Sam'un. Ya, kalau sekarang sudah difilmin Samson. Iya, namanya Sam'un. Ya, jadi sekarang siapa? Samson. Ya. Samson Barat, Betawi ikut-ikutan Samson Betawi. Lah itu Sam'un dalam kitab Mukasyafatul Qulub karangan Al-Imam Ghazali. Di sana disebutkan itu Sam'un memiliki kekuatan yang oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan kekuatan luar biasa. Dia jihad di jalan Allah, berperang melawan orang-orang kafir, mohon maaf, 1000 bulan tidak pernah berhenti dia kuat. Sampai dikatakan pelana kudanya nggak pernah kering. Nggak pernah kering. 1000 bulan nggak pernah berhenti. Itu namanya Sam'un. Lah sementara mohon maaf, bicara tentang jihad itu banyak ayat-ayat suci Al-Qur'annya. Cuman saya ngambil beberapa ayat ya. Di antaranya apa? Kata Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang jihad. Wa faddalallahu al-mujahidina 'alal qa'idina ajran 'aziman darajat minhu wa maghfiratan wa rahmatan wa kana Allahu ghafurur rahim. Kata Allah Subhanahu wa taala masalah jihad. Kata Allah, wa faddalallahu al-mujahidina, Allah Subhanahu wa taala memberikan keutamaan, memberikan keistimewaan, memberikan luar biasa buat siapa? Alal mujahidina, buat orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Diberikan apa? Ajron aziman, pahala luar biasa. Ini dari Allah Subhanahu wa taala. Bayangin, sehari dikasih ajron aziman. Gimana kalau maaf 1 bulan, 2 bulan? Ini 1000 bulan. Sam'un ini jihad di jalan Allah 1000 bulan tiada henti. Bayangin. Kata Nabi kita Muhammad, subhanallah, jihad di jalan Allah luar biasa pahalanya, 1000 bulan. Kemudian minta maaf, dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala nyatakan, hilang lagi. Nah ini ya. Katanya Allah, innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum,
Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membeli dari orang-orang yang beriman diri mereka, harta mereka, bi annalahumul jannah. Garis besarnya apa? Orang jihad di jalan Allah, surga, selesai. Ya. Ini kata Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat lain, dalam sabda lain Nabi kita Muhammad pernah mengatakan apa katanya? Wa an Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu taala anhu qala ata rajulun ila Rasulillah. Ada seorang laki-laki sahabat Nabi datang kepada Rasul. Faqala ayyun nasi afdal? Ya Rasul, manusia yang paling utama itu siapa? Ini sahabat Nabi tanya kepada ayyun nasi afdal ya Rasulullah? Siapa manusia yang paling utama ya Rasul? Kata beliau, faqala mu'minun yujahidu binafsihi wa malihi fi sabilillah. Ya Allah, orang yang paling utama, manusia yang paling utama kata Habibina Muhammad, orang yang beriman jihad dengan hartanya, dengan jiwanya di jalan Allah Subhanahu. Pokoknya bicara jihad luar biasa lah. Makanya Nabi kita Muhammad begitu mendengar jihadnya sampun sampai 1000 bulan, dia meminta kepada Allah. Meminta kepada Allah agar umat beliau kan pendek-pendek. Minta kepada Allah, ya Allah, umat saya pendek, antar 60-70 tahun kata Rasul. Lalu bagaimana kita pengen mendapatkan semacam itu? Ini nih, Allah Subhanahu wa taala kasih pahala ya 1000 bulan hanya diraih dengan 1 malam, yakni malam Lailatul Qadar. Maka malam Lailatul Qadar itu termasuk di antara keistimewaan daripada umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita bersyukur. Terima kasih kita ya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cobain, kalau bukan Nabi kita Muhammad, nggak ada Lailatul Qadar diberikan kepada Nabi Adam, nggak ada. Ya khusus ini buat umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, bayangin coba, kalau tahun ini kita dapetin sekali 83 tahun, kalau 10 kali berapa? Terhitung sendiri, 830 tahun. Kalau 10 kali. Kalau usianya sampai 60 tahun, coba bayangin. Taruh deh, gak usah pakai banyak-banyak ngitungnya. 50 kali. Hitung sendiri. Jadi umat Nabi kita Muhammad walaupun usianya sedikit, kalau menemukan Lailatul Qadar 50 kali, lebih mengungguli daripada umat-umat lainnya. Walaupun umat Nabi Allah Nuh 1000 tahun dan ribuan tahun kepada mereka umat-umat Nabi-Nabi sebelumnya, tapi umat Nabi kita Muhammad walaupun pendek, tapi ada yang namanya Lailatul Qadar. Kembali kepada cerita Lailatul Qadar. Jadi Sam'un itu, mohon maaf, kekuatan yang amat sangat luar biasa Allah berikan, ya, diberikan oleh Allah. Kemudian maaf, itu orang kafir gentar sama Sam'un. Ini cerita kitab, ya. Nggak tahu kalau sudah cerita film, ya sudah direkayasa Allah, ya. Dalam kitab itu disebutkan orang kafir takut karena bingung untuk mengalahkan Sam'un. Utuslah orang kafir datang kepada istrinya. Neng, ini nih biasanya perempuan kalah sama emas, ya. Apalagi emas Jawa, ya mas. Kalah sama emas. Istrinya didatengin sama orang-orang kafir. Neng, pengen emas gak? Ya. 1 gram 2 gram agak mau. Diiming-imingin emas, pokoknya banyak. Apa kata beliau? Oke, saya pengen emas. Kalau memang pengen, nih, ya, tolong itu ikat suami Anda. Ikat aja. Ntar saya datang, saya pengen tahu. Anda akan mendapatkan hadiah emas. Cuman menangkap doang. Saya nggak ngapa-ngapain, biasa deh, namanya orang kafir. Akhirnya diikat dengan tambang. Diikat kakinya, diikat tangannya.
ya, sedang tidur. Begitu bangun lepas itu. Akhirnya cerita lagi, itu orang kafir datang. Gimana? Wah, kekuatannya luar biasa. Waktu istrinya ditanya sama suaminya Sam'un, kenapa Neng mengerjakan semacam itu? Apa katanya istrinya? Saya cuma sekedar menguji, mencoba. Kekuatan abang 1000 bulan bisa jihad. Saya cuma nyobain kekuatannya. Diikat pakai itu bisa apa enggak? Ternyata ya Allah, cuman apa namanya? Kalau bahasa saya ngelilir, apa ya? Bahasa saya ngelilir ya. Ngendusin langsung lepas itu tambang, patah-patah. Begitu sudah diceritakan itu kepada orang kafir datang lagi, kasih rantai. Ya, rantai kapal. Ya, apa kereta? Kasih, cobain. Dicobain lagi. Ya, begitu dicobain sama, begitu ngendusin patah. Rontok itu rantai. Begitu maaf 2 kali, wah pokoknya udah kalah deh. Ya, nggak bisa untuk menaklukkan daripada suaminya. Datanglah seorang iblis. Nah ini nih, kan udah bilang, iblis itu subhanallah, siapapun orangnya, ya, seorang ustadz, iblisnya lebih ustadz. Ya Allah, seorang pedagang iblisnya lebih. Datang nih ustadz, masya Allah. Datang iblis. Apa kata iblis? Ya, kalau bahasa kita tong salah ente mah. Kenapa? Ya. Kalau kita cari apa namanya melemahkan Sam'un, nggak bisa. Kecuali kita menemukan kelemahannya. Bagaimana kita menemukan kelemahannya? Tanya istrinya. Istrinya suruh nanya suaminya. Nah ini nih. Istrinya disuruh nanya suaminya. Datang. Ya. Bilangin, Neng, tanya. Apa kelemahannya? Habis itu kau kerjakan. Emas, ya. Kalau cara bahasa kita sepenuh apa seberapa ton saya kasih. Yo. Akhirnya benar. Ditanya abangnya, Bang, kenapa sih abang bisa kuat seperti itu? Masya Allah, kekuatan yang amat sangat luar biasa. Apa kata beliau? Karena kalau bahasa ada ulama mengatakan jambul, ada mengatakan apa namanya? Rambut, ya. Ada 8 terurai kalau sampai ke tanah, tapi diikat. Tapi kalau perang kadang ternyata ada 8 apa? Rambut itu. Oh itu. Begitu tidur dipotong. 4 untuk ngikat tangannya. Ya Allah, rambut segitu panjangnya itu ngikat tangannya. 4 lagi ngikat kakinya. Subhanallah. Begitu bangun ngendusin, tidak mampu untuk melepaskannya. Saat itulah, kalau mungkin bahasa sekarang pakai HP, telepon itu perempuan, bos sudah selesai gue kerja. Datang itu orang kafir, beramai-ramai. Begitu datang orang kafir, seret itu Sam'un, masukkan ke, kalau cara bahasa dalam kitab itu apa? Tempat penjagalan, tempat pemotongan. Cuman pemotongan itu subhanallah, tiangnya kalau nggak salah bahasa situ 400 diro apa ya, pokoknya antara 20 meter ya tiangnya. Tempatnya itu kayak model apa namanya, 1 tiang ya, tinggi luar biasa, diikat di situ. Di hadapan itu Sam'un subhanallah dipotong 2 telinganya, dipotong 2 bibirnya dipotong. Subhanallah, itu Sam'un lemah, tidak ada kekuatan sama sekali. Ya. Akhirnya itu Sam'un maklum, orang dekat dengan Allah, berzikir terus. Dengan sisa-sisa lidahnya dia berzikir kepada Allah, minta kepada Allah, dikembalikan kekuatannya. Ya. Akhirnya diberikan kekuatan yang luar biasa oleh Allah. Itu runtuh, ditarik, runtuh itu. Semua mati kecuali Sam'un diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari situlah para sahabat Nabi kita Muhammad SAW menginginkan pahala sebagaimana pahalanya Sam'un. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala melalui kekasihnya Nabi kita Muhammad pun berkeinginan untuk umatnya
Nabi kita itu paling sayang kepada umatnya. Maka minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, berikan pahala semacam sampun ya Allah buat umatku, yang kau berikan umatku hanyalah umur pendek itu. Makanya Allah Subhanahu wa taala berikan malam Lailatul Qadar. Alhamdulillah. Makanya usahain ya. Ada lagi bahasanya kalau kata Al-Imam Al-Habib Salim Asy-Syatiri ya, sekitar 2-3 tahunan yang lalu ya, itu terkenal dengan Sultanul Ulama atau Sultanul Ilim, rajanya ilmu, rajanya ulama dari Tarikh Hadramaut ya. Beliau mengatakan kalau bisa ya, mestinya ini seharusnya dari awal-awal ya seharusnya. Apa katanya? Baca yang kalimat yang tadi saya juga sudah membacanya apa? Allahumma ittali alaina. Allahumma ittali, ya Allah, tampakkan buat kami Lailatul Qadri. Malam Lailatul Qadri. Al-Azimatul Qadri. Yang luar biasa derajatnya, atau yang luar biasa apa namanya? Keagungannya. Fil yaqadhah wal manam. Saat kita terjaga ataupun saat kita tertidur. Ya Allah, ittali alaina. Baca 7 kali ya, dibaca 7 kali kalau bisa ya. Kayaknya sudah banyak di WA atau dicari lah ya, sekarang mah Google enak ya. Google Allahumma ittali alaina lailatul qadri al-azimatul qadri fil yaqadhah wal manam ya. Kemudian mohon maaf ya, kalau memang ini adalah malam Lailatul Qadar, perbanyak pula Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Kemudian ya kita banyakin ya, kalau memang baca Al-Quran kemarin-kemarin jangan sampai ya, sekarang kendor ya, usahain kalau ini malam Lailatul Qadar, usahain. Kemudian apa lagi? Infak sedekah ya, di malam Lailatul Qadar kita infak sedekah ya, kan sudah saya sampaikan ya, infak sedekah itu nggak mesti harus banyak ya, tapi kalau ada ya banyak. Kalau tidak ada, walau istilah kata mohon maaf, walau 500 rupiah ya, infak sedekah. Yang paling nikmat itu luar biasa di kotak amal ya. Kotak amal nggak ngomong ya. Coba kalau sama orang ngasih 2.000, ngapain kencing aja 2.000. Tapi kalau kotak amal kagak, ya Allah, nikmat luar biasa ya. Kemudian kalau kata Al-Imam siapa, Imam Syafi'i, dia sebutkan apa ya, kalau bisa mohon maaf ya, sedekah itu ya yang terbaik ya. Kemudian malamnya atau siangnya usahain ya, kalau memang ini adalah malam Lailatul Qadar ya, mudah-mudahan ini adalah merupakan malam Lailatul Qadar sehingga menjadikan bekal kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Tepat ini jam 3. Mohon maaf kurang dan banyak kekurangannya, kami mohon maaf yang seluas-luasnya. Ada yang ditanyakan barangkali? Kalau nggak ada ya kita sahur ya, usahain sahur ya. Awas, ingat inna fis sahuri barokah, di dalam sahur ada berkah ya. Jangan mentang-mentang wah kayaknya kuat nih, jangan ya, usahain sahur ya, walau istilah kata sebutir korma seteguk air ya. Tapi ada ulama yang mengatakan sahur itu mesti harus banyak, kalau gak banyak kagak sahur ya. Tapi yang penting mah sahur aja ya, mudah-mudahan kalau bisa dalam sahur itu ya, cakepnya itu apa, bersuci ya. Kenapa? Ibadah ya, ibadah suci ya. Jangan bangun tidur kagak cuci tangan. Itu saja, hadirin rahimanallah, kurang dan banyak kurangnya kami mohon maaf yang seluas-luasnya. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.